Amin Rais, si kakek sepuh kembali berulah lagi. Kalau dulu si Akik ini menyerukan untuk melengsarkan Presiden Jokowi dengan berbagai upayanya termasuk menggerakkan people power. Namun usahanya dengan kelompoknya itu gagal karena tidak mampu menembusi pagar istana presiden. Lalu kenapa ada ambisi yang begitu kuat dari si kakek tua ini untuk melengsarkan Presiden Jokowi? Nah, pemirsa Kanal Timur, itu karena kakek Amin Rais itu merasa besar kepala. Karena dulu di zamannya saya masih SD, kakek Amin Rais ini sukses melengsarkan mendiang Presiden Gus Dur. Sehingga si kakek tua ini ingin mengulangi lagi caranya itu. Namun sayangnya gagal karena memang si Akik ini tidak lagi diperhitungkan di era sekarang ini. Karena sudah jadul dan pola pikirnya juga pola-pola yang jadul. Memang benar, kata orang, kita ini berawal dari anak-anak dan akan kembali pada anak-anak. Itu artinya semakin kita tua, maka tingkah laku kita akan kembali pada anak-anak. Dan itu terjadi pada dirinya kakek Amin Rais, yang sekarang kelihatannya seperti anak-anak balita. Nah, berita terbaru ini, si Akik Amin Rais meminta supaya Presiden Jokowi dan Pak Luhut Binsar Panjaitan dites kejiwaan. Karena menurut Akik Amin Rais itu, Presiden Jokowi dan Pak Luhut Binsar Panjaitan mengalami gangguan sindrom narsistik megalomania. Saya lalu mencari tahu apa itu sindrom narsistik megalomania. Ternyata artinya adalah sebuah keyakinan pada diri seseorang bahwa ia memiliki kebesaran, keagungan, atau kekuasaan. Keyakinan tersebut tak sekedar berupa sikap sombong, tapi merupakan bagian dari gangguan kejiwaan. Orang dengan megalomania dapat dikenali dengan sikap yakin bahwa dirinya memiliki kekuatan, kekuasaan, kecerdasan, dan kekayaan. Nah, pertanyaan saya untuk Akik Amin Rais, apakah Pak Jokowi dan Pak Luhut Binsar Panjaitan mengidap gangguan sindrom narsistik megalomania? Kalau dari pribadi saya, Presiden Jokowi dan Pak Luhut Binsar tidak mengalami gangguan tersebut. Karena selama ini saya sebagai rakyat tidak melihat baik Pak Jokowi maupun Pak Luhut Binsar merasa punya kekuasaan atau merasa punya kekuatan atau merasa sangat cerdas daripada pejabat atau politisi yang lain. Semua rakyat pendukung Presiden Jokowi merasa puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi selama ini. Walau kita tahu, baik Pak Jokowi maupun Pak Luhut Binsar bukanlah dua sosok yang sempurna. Karena tidak ada pemimpin di dunia ini yang sempurna. Saya melihat dan membaca tuduhan terhadap Pak Jokowi dan Pak Luhut Binsar oleh Akik Amin Rais itu rasanya yang sedang mengalami gangguan kejiwaan dan perlu diperiksa ke ahli psikolog itu adalah Akik Amin Rais itu sendiri. Sesungguhnya Amin Rais lah yang sedang mengalami gangguan post-power syndrome. Lalu apa itu gangguan post-power syndrome? Nah, pemirsa Kanal Timur yang kucintai, post-power syndrome adalah suatu kondisi kejiwaan yang umumnya dialami oleh orang-orang yang kehilangan kekuasaan atau jabatannya yang diikuti dengan menurunnya harga diri. Lalu seperti apakah ciri-ciri dari orang yang mengalami gangguan post-power syndrome? Dan apakah Amin Rais masuk dalam ciri-ciri tersebut? Nah, mari kita lihat. Ciri-ciri yang pertama, kurang bergairah dalam menjalani kehidupan setelah pensiun. Nah, ini memang dialami oleh Akik Amin Rais karena selama ini beliau sangat tidak bergairah. Yang kedua, mudah tersinggung. Ya, Amin Rais memang selama ini mudah tersinggung. Yang ketiga, menarik diri dari pergaulan. Ya, itu memang benar. Dialami oleh Amin Rais dengan cara dia merajuk alias karena terlalu cengeng macam anak kecil, lalu menarik diri dari Partai Amanat Nasional, lalu mendirikan Partai Umat yang saat ini nyaris tenggelam. Yang keempat, tidak mau kalah. Iya, itu benar.
karena selama ini Amin Rais merasa diri paling benar dan tidak mau kalah sama yang lain. Yang kelima, tidak suka mendengar pendapat orang lain. Ya, memang benar, karena selama ini Amin Rais tidak mau mendengar nasihat dari orang lain. Yang keenam, suka mengkritik dan mencelah pendapat orang lain. Nah, ini fakta, karena selama ini Akik Amin Rais suka mencelah Presiden Jokowi. Yang ketujuh, suka membicarakan mengenai kehebatan atau kekuasaannya di masa lalu. Oh ya, sangat benar, karena Amin Rais selalu merasa jumawa dengan kehebatannya di masa lalu yang melengsarkan mendiang Presiden Gus Dur. Nah, pemirsa Kanal Timur, dari ketujuh ciri-ciri yang tadi sudah saya sebutkan semua, ada dan dialami oleh Akik Amin Rais. Maka dari itu, kesimpulannya adalah Akik tua Amin Rais memang mengidap gangguan post-power syndrome. Sudah seharusnya anak-anak dan menantunya Akik Amin itu menghantar Akik Amin ke psikolog untuk diperiksa kejiwaannya, biar tidak terus-terusan nyinyirin Pak Jokowi dan nyinyirin prestasi dan kinerja Pak Jokowi. Nah, sebagai penutupnya, saya mau pesan kepada Akik tua Amin Rais. Akik itu sudah tua, seharusnya menjadi panutan untuk yang muda. Akik jangan terlalu paksa diri terus-terusan terjun dalam dunia politik. Lebih baik fokus bersandau gurau sama cucu-cucu. Urusan politik berikan saja yang masih muda. Akik cukup memberikan arahan yang positif dan membangun. Akik tidak usahlah berambisi menjadi pemimpin atau mendorong partai umat yang buram untuk ikut maju dalam Pilpres 2024. Percayalah, partai loyo itu akan semakin loyo sebelum bertarung nantinya. Nah, pemirsa Kanal Timur, demikianlah sedikit kontra narasi dari saya dan sedikit nasihat dari saya anak muda untuk Akik Amin Rais. Semoga Akik Amin Rais segera sadar dan kembali pada jalan yang benar. Oke, demikian dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.